95.1 FM MNC Trijaya dari News and Information. Halo, selamat sore pendengar Trijaya. Selamat berjumpa kembali dalam program Talk Show Trijaya Bincang Radio edisi hari ini Selasa 2 Februari 2021. Hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Koran Sindo dan News TV. Pendengar Trijaya, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tapi menjerat multi sektor. Layanan pada kantor keimigrasian pun tidak luput dari banyaknya perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi dikarenakan oleh penyebaran COVID-19. Namun selama pandemi melanda, kegiatan layanan keimigrasian harus tetap berjalan. Nah, kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia berkomitmen untuk terus berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meski Corona tengah melanda. Pendengar Trijaya, lalu bagaimana layanan keimigrasian seperti pengurusan paspor dan juga untuk izin tinggal? Ikuti terus perbincangan kami selama 1 jam ke depan bersama saya Ami Maulidia dan narasumber saya sudah hadir di Cafe Romo Kuman sore hari ini. Saya langsung sapa ada Bapak Samuel Toba selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Selamat sore Pak Samuel, apa kabar? Selamat sore, terima kasih, kabar baik. Kabar baik ya. Dan selanjutnya saya sapa narasumber yang kedua ada Bapak Ridha Saputra selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Selamat sore Pak Ridha, apa kabar? Ketemu lagi. Selamat sore para pendengar Trijaya FM. Selamat sore. Dan pendengar Trijaya, Anda bisa ya berinteraksi bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 0813 saya mau ke Pak Samuel terlebih dahulu nih. Seperti apa sih Pak pelayanan publik yang diberikan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan pendengar setia Trijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada sore hari ini adalah merupakan suatu kesempatan yang sangat baik sekali. Mari kita mengikuti secara bersama-sama informasi tentang imigrasian, di mana kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun demikian, imigrasi Polonia tetap melayani masyarakat sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Dan namun demikian tidak terlepas dari kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi seperti apa layanan-layanan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia, yaitu ada pelayanan pemberian paspor dan ada pelayanan pemberian izin tinggal atau perpanjangan izin tinggal terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Jadi itu dari jenis layanan yang ada di imigrasi. Oke, baik. Ini sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai layanan paspor dan juga izin tinggal itu Pak Samuel, ini kan kita kan di wabah COVID-19. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keluar masuknya baik warga negara Indonesia ke luar negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia, Pak. Untuk pembuatan paspor sendiri ada perubahan nggak Pak? Maksudnya jumlah masyarakat yang mengurus paspornya di imigrasi Polonia khususnya. Jelas itu dengan adanya kondisi COVID-19 yang sedang berlangsung sekali, pemohon paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia jauh drastis menurun. Dan itu memang kita batasi supaya untuk menghindari adanya kerumunan manusia. Jadi itu kita harus menjaga melaksanakan protokol kesehatan sehingga layanan paspor di imigrasi Polonia itu dibatasi dalam pemberian paspor. Yang tadinya pada waktu sebelum pandemi ini pemohon paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia bisa sampai 300 orang satu hari. Dengan adanya kondisi sekarang ini, pemohon paspor itu jauh bisa kita layani dalam satu waktu kurang lebih paling banyak. Jadi dibatasi ya 50 orang Dibatasi. per hari. Oke, baik. Nah untuk mungkin jam operasionalnya apakah juga ada berpengaruh ini Pak Samuel? Kalau jam operasional masih tetap sama dengan jam normal, namun demikian petugasnya yang kita batasi. Petugas yang kita batasi hanya paling banyak 50% dari jumlah pegawai yang ada di imigrasi Polonia, sehingga kita bikin kurang 1 hari masuk kerja, 1 hari
Jadi work from home dengan WFO. Oke. Nah ini kita akan membahas terkait dengan penerbitan paspor ya, dan mungkin menjadi core bisnis dari kantor imigrasi kelas 1 JP Colonia. Apa aja sih Pak persyaratan dari pembuatan paspor ini? Terkait dengan persyaratan untuk pembuatan paspor, yang pertama adalah KTP elektronik yang paspor itu, kemudian kartu keluarga dan akta lahir. Itu adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam pembuatan paspor dan paspor baru. Oke, baik. Nah, kalau untuk kasus paspor hilang atau rusak atau mungkin merubah data diri nih, Pak Samuel, apakah prosesnya sama seperti pembuatan paspor baru? Nah, kalau paspor rusak, paspor hilang atau berubah data diri, jelas itu prosesnya berbeda. Ya. Contoh kalau paspor rusak itu melalui proses berita acara pemeriksaan. Ya. Jadi sekiranya kalau masyarakat kehilangan paspor, segera melapor ke kantor imigrasi terdekat di mana domisili orang tersebut, sehingga nanti di kantor imigrasi akan memberikan penjelasan apa saja langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan kembali paspor. Nah, konsep lain pengganti yang rusak. Jadi setelah melapor ke imigrasi, kita arahkan supaya dilakukan berita acara pemeriksaan. Nah, ketika di dalam berita acara pemeriksaan itu ada hal-hal yang mungkin alasan-alasan yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima dengan sesuai dengan aturan yang ada, maka permohonan yang bersangkutan itu dapat ditangguhkan. Jadi itu di situ ada kecerobohan, jadi paspornya rusak. Nah itu bisa ditangguhkan dengan 6 bulan sampai 2 tahun. Oke, baik. Jadi langkah merta ya, hilang langsung bisa kita lagi. Terkait dengan paspor hilang, nah sama halnya dengan paspor hilang, itu juga dilakukan berita acara pemeriksaan. Nah, sebelum dilakukan berita acara pemeriksaan, terlebih dahulu yang bersangkutan melakukan pelaporan kehilangan dokumen di kantor kepolisian. Dengan dasar kehilangan itu, dia datang kembali ke imigrasi, kemudian mengambil antrian untuk diproses berita acara pemeriksaan. Nah, sama dengan paspor rusak. Jadi kalau dalam pemeriksaan ternyata ada kelalaian, ya, kelalaian bersangkutan sehingga paspornya hilang, itu dapat juga kita tangguhkan. Ditangguhkan 6 bulan sampai 2 tahun. Oke, ada penangguhan ya, 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, pendengar Trijaya ya bisa berinteraksi bersama kami di 56726 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Ini terkait biaya pembuatan paspor. Pak Samuel, berapa sih sekarang biaya pembuatan paspor dan paspor baru kemudian yang hilang atau rusak juga? Baik, terima kasih ya. Kalau paspor baru itu biayanya 350. Paspor hilang itu dikenakan denda. Jadi ada penalti 1 juta kalau paspor hilang. Jadi 350 ditambah penalti 1 juta. Jadi 1 juta 350 kalau paspor hilang. Kemudian kalau paspor rusak itu juga ada penalti 500.000. Jadi 350.000 ditambah 500.000, itu 850.000. Oke, baik. Dan penerapan penaltinya ini sejak sudah mulai dari dulu atau seperti apa nih Pak Samuel? Sudah dari dulu itu. Oke. Ya, dari tahun 2017. Berarti kita harus memang karena paspor itu menjadi sebuah identitas juga ya, dan kita luar negeri makanya harus hati-hati benar ya menyimpannya karena ada penalti. Dokumen negara. Dokumen negara. Baik. Nah, selain itu paspor berbentuk dokumen, keimigrasian Colonia kan juga mempunyai produk yaitu paspor elektronik. Nah, untuk itu saya mungkin ke Pak Ridan yang tahu lebih dalam mengenai paspor elektronik selaku kepala seksi teknologi informasi. Seperti apa sih Pak Ridan paspor elektronik ini dan bentuk usahanya juga seperti apa? Jadi kalau untuk paspor elektronik atau yang biasa kita sebut e-paspor, dari sisi bentuk, jumlah halaman dan desain itu sama. Namun dari sisi harga berbeda. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kepala Kantor. Nah, untuk e-paspor ini harganya 650.000.
yang mana nanti di halaman belakangnya itu ada ditanamkan chip itu berisi data diri pribadi si pemegang paspor yang itu sesuai standar ICAO, yang kedepannya nantinya paspor kita akan e-paspor semua kedepannya. Nah, cuman keuntungannya dari paspor sendiri apa? Di beberapa negara memberikan fasilitas imigrasi berupa bebas visa untuk pemegang e-paspor. Untuk sementara ini memang baru satu negara, yaitu Jepang. Jadi kalau warga negara Indonesia pemegang e-paspor akan bebas visa masuk ke Jepang selama 14 hari. Jadi nggak usah harus urus visa lagi. Oke, baik. Nah, kalau untuk e-paspor yang juga kondisinya rusak atau hilang seperti apa? Kalau proses hilang, rusak, baik paspor biasa ataupun e-paspor sama seperti yang sudah disebutkan, kecuali rusak atau hilang karena keadaan kahar, misalnya karena kebakaran atau musibah banjir, tentunya dilampirkan dengan surat dari instansi terkait kalau memang terjadi musibah atau bencana di daerah tersebut, baru dibebaskan dari biaya penalti. Untuk persyaratan pembuatan e-paspor juga sama seperti paspor biasa? Sama, KTP, KK, lahir atau ijazah atau buku nikah untuk yang baru. Oke, baik. Bisa penasaran kalau untuk di kantor imigrasi kelas 1 Polonia sendiri untuk warga Medan khususnya, berapa sih antusiasnya penggunaan paspor biasa maupun paspor elektronik ini, Pak Ria? Kalau untuk di tahun 2020 di data kita untuk e-paspor ya, e-paspor itu sebanyak 1.765 pemohon. Memang ada perbedaan di 2019 sebelum pandemik itu di atas 1.700, namun karena pandemik jadi untuk tahun 2020 sendiri pemohon yang mengajukan permohonan paspor elektronik hanya 1.765. Untuk presentasinya masyarakat lebih prefer ke yang mana ini kalau untuk saat ini? Kalau dibilang presentase kita belum bisa memastikan karena sesuai kepentingan juga sih. Karena mengingat harganya kan lebih mahal dari harga paspor biasa. Jadi masyarakat yang datang ke kantor imigrasi Polonia itu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oke, baik. Karena memang untuk paspor ini di beberapa tempat pemeriksaan imigrasi seperti di Soekarno-Hatta, Surabaya dan Bali itu ada namanya auto gate. Jadi nggak perlu antri sama berhadapan dengan petugas lagi. Kalau punya e-paspor cukup datang ke ada semacam mesin elektronik automatic gate, daftar scan paspor dari situ udah lewat, tidak bertemu dengan petugas. Berbeda antrian. Karena ada chipnya ya. Iya. Oke, jadi lebih mudah. Baik, saya kembali ke Pak Samuel ini terkait paspor juga. Ada perbedaan nggak sih Pak paspor pengurusan untuk masyarakat yang mau melancong ataupun untuk bekerja ke luar negeri ataupun untuk pelajar yang mau studi ke luar negeri, Pak Samuel? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka jalan-jalan, itu pengurusan paspornya itu seperti biasa. Sesuai persyaratan yang sudah diberikan. Nah, untuk khusus untuk mau bekerja atau tenaga kerja Indonesia yang sekarang ini dikenal dengan pekerja migran Indonesia (PMI), itu harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Salah satu persyaratannya karena kalau sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, kita sudah memiliki terdaftar di Sisco. Jadi tenaga kerja sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, itu salah satu persyaratannya. Kemudian kalau untuk mau belajar di luar negeri itu juga ada surat rekomendasi dari instansi terkait, instansi terkait dan kemudian pendidikan dan kebudayaannya. Dan rekomendasinya tersebut juga ada prosedur dari universitas yang akan dituju di sana. Harus ada surat rekomendasi ya, jadi jelas nih tujuannya ke luar negeri untuk apa. Baik, ini banyak hal-hal yang ingin kita bincangkan juga bersama Pak Samuel juga Pak Rida. Terus kita harus break sebentar, Pak. Dan pendengar Trijaya, Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928 dan kami akan kembali sesaat lagi. Trijaya Prime. Masih dari Kafe Makohan Jalan Seibutu nomor 114 Medan 95.1 FM MNC Trijaya dari Real News and Information. Pendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali talk show Trijaya Bincang Radio hasil kerjasama Radio MNC Trijaya
Koransi MNC Play dan iNews TV tentu saja masih berlangsung bersama kantor imigrasi Polonia kelas 1 Medan, masih bersama Pak Samuel dan juga Pak Rida di sini. Dan Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361939928. Pak Samuel, ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga untuk lebih dekat ke masyarakat juga, ini ada program terbaru apa saja sih yang dilakukan oleh kantor imigrasi Polonia kelas 1 Medan ini? Baik, terima kasih. Jadi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia Medan, selain dari layanannya sebagai tangga biasanya, kita juga ada program layanan khusus. Layanan khusus itu berupa apa? Layanan khusus untuk pembuatan paspor seperti adanya program layanan simpatik. Oke. Jadi layanan simpatik ini dilaksanakan di luar jam kerja. Bisa kita laksanakan di sore hari atau kita laksanakan di hari libur, Sabtu atau Minggu. Itu yang kita laksanakan sekarang. Jadi kita ada program seperti itu. Seperti apa sih Pak program simpatik itu? Layanan simpatik ini kita membuka bagi masyarakat yang belum sempat, yang tidak sempat melakukan pendaftaran melalui aplikasi apapun. Jadi layanan seperti ini kita bebaskan untuk apapun, mendaftar secara online di aplikasi. Jadi sebelumnya kita sudah menyebarkan juga menyebarluaskan informasi melalui media sosial yang kita miliki. Media sosial kita ada namanya sekolah imigrasi Polonia. Jadi itu di situ kita sebarkan informasi tentang layanan-layanan khusus. Kemudian terkait dengan layanan isi paspor. Isi paspor juga kita sosialisasikan ke kantor-kantor pemerintah, kantor swasta atau organisasi-organisasi masyarakat atau ke perumahan-perumahan yang kita sosialisasikan ke sana. Dan kita membuat surat bahwa kami ada layanan seperti ini isi paspor. Jadi tidak perlu masyarakat datang ke kantor, kami yang menjemput. Kami yang mendatangi ke sana. Itu yang penting dari mungkin contoh seperti dari kantor-kantor pemerintah yang sudah mengirim surat dan membalas surat kami bahwa kami di kantor Pemda barangkali seperti itu sudah siap sekian orang untuk dilayani. Kami datang timnya dari pemerintah menentukan hari dan tanggalnya dan jam berapa. Kami datang. Oke, baik. Untuk persyaratan untuk isi paspor tadi itu cukup menarik ya. Berarti kita boleh langsung ke masyarakat. Seperti apa persyaratan juga prosedurnya? Persyaratannya, kalau persyaratan paspor seperti biasa, secara umum, tetapi pelaksanaan prosedur. Persyaratan itu adalah ada surat pemberitahuan dari yang akan diterima mungkin dari organisasi yang sama. Ada surat pemberitahuan itu bahwa kami sudah siap dilayani, kami ada masyarakat di sini standby sekitar berapa orang untuk siap dilayani untuk dikeluarkan paspor. Ini kami datang ke sana. Oke, baik. Ini saya akan bacakan pertanyaan melalui WhatsApp nih, Pak, yang sudah masuk. Dari Murni di Tembung, saya mau buat paspor satu keluarga dan saya baru punya anak yang berusia 2 tahun. Apa saja syaratnya dan berapa biayanya ya Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kelihatannya ini yang dipertanyakan ini masalah paspor anaknya ini. Iya. Karena anaknya masih umur 2 tahun, masih di bawah umur, berarti kan belum memiliki KTP. Tentu persyaratan untuk anak di bawah umur itu adalah KTP orang tua, kartu keluarga, akte lahir anak, buku nikah orang tua atau akte nikah orang tua. Jadi itu adalah persyaratannya. Biayanya sama, 350.000. Oke. Berarti ini berlaku untuk anak-anak usia yang belum memiliki kartu identitas ya? Oke, baik. Dan itu sama juga ya Pak Rida untuk paspor yang e-paspor? Ya, yang e-paspor juga persyaratannya sama untuk anak di bawah umur juga seperti yang sudah disebutkan. Oke, baik. Jadi yang penting adalah data-data diri dari orang tua ya untuk anak-anak 2 tahun ataupun yang belum memiliki KTP. Nah, tadi di awal bahwa pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi Polonia ini ada 2. Pertama pemberian atau pembuatan paspor, yang kedua adalah soal izin tinggal ini. Ini kalau ngomongin izin tinggal cukup menarik karena
berhubungan dengan warga negara asing. Ya, Pak Kabar juga Pak Rida ini. Seperti yang kita ketahui ya, fungsinya tadi adalah izin tinggal. Terkait pandemi COVID-19 ini terdapat perubahan peraturan apa aja nih dari pemerintah pusat ini terkait dengan izin tinggal bagi WNA? Ini pertanyaan ke saya jawab atau Pak? Ke Pak Samuel Oke. terlebih dahulu. Baik. Jadi terkait dengan izin tinggal orang asing yang selama ini tentunya kan mobilisasi orang berkurang dan tidak bisa keluar ke luar negeri. Lagi orang asing yang sudah berada di Indonesia tidak ada akses untuk melakukan perjalanan ke luar negeri karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan memberikan perpanjangan izin tinggal kunjungan terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Kemudian dapat juga diberikan visa secara online, jadi tanpa keluar ke luar negeri untuk mengajukan visa di luar negeri, tapi kebijakan pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kemudahan kepada orang asing yang ada di Indonesia. Jadi cukup dia mengajukan visa dari tempatnya diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai sistem secara online. Nanti ada aplikasi untuk melakukan visa itu, kemudian disetujui oleh direktorat setelah melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nanti akan disampaikan melalui emailnya bahwa visa Anda disetujui. Silakan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran, keluar lagi notifikasi bahwa visa Anda sudah keluar. Ini nomor visa kalian, ini prosedur kami sudah, permohonan Anda sudah kami setujui. Oke. Nah, untuk perpanjangan masa berlaku ataupun kebijakan ini berlaku sampai kapan, Pak Samuel? Kalau perpanjangan izin tinggal itu berlaku setiap 30 hari. Izin tinggal. Setiap 30 hari habis 18 bulan. 30 hari habis 30 hari perpanjangan itu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak perpanjang ini seperti apa nih, Pak? Kalau dia tidak memperpanjang nanti dikenakan apa? Biaya overstay. Oke. Karena itu kelalaian mereka. Oke, baik. Dan mendengar Trijaya, Anda bisa ya berinteraksi bersama kami di Paling 6726 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Sudah ada lagi pertanyaan dari Sari di Pancing. Sore Bapak-bapak, untuk pengawasan orang luar negeri yang bisa berkunjungnya tapi kenyataannya bekerja di Indonesia, gimana tindakannya katanya? Mungkin pertanyaannya adalah visa untuk berkunjung tapi nyatanya jadi bekerja di Indonesia, seperti apa nih tindakannya? Ya. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau ada orang asing yang datang ke Indonesia yang tadinya memakai visa kunjungan atau bisnis atau visa kunjungan sosial budaya atau bahkan kalau sekarang ini nggak ada lagi visa on arrival, nggak ada visa kunjungan, ada hanya visa kunjungan. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran seperti ini, tolong kami juga disampaikan ke kami di mana pelanggaran itu orang asing melakukan pelanggaran dan dilaporkan ke bagian Interlaki, ya, dilaporkan ke Interlaki. Nanti tim kami turun ke lapangan untuk mengecek lapangan apakah benar ada indikasi pelanggaran imigrasi di sana. Nah, kalau terbukti orang itu ada pelanggaran, kita bawa ke kantor imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Kemudian jika terbukti itu salah, bisa kita deportasi. Oke, baik. Jadi kalau terbukti bisa dideportasi ya. Oke, baik. Kita harus break lagi, Pak Samuel dan juga Pak Rida, dan mendengar Trijaya jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Trijaya Prime. Masih dari kami Rumah Pohon Jalan Syekh Rutu nomor 114 Medan 95.1 FM MNC Trijaya dari Real News and Information. Pendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali untuk Trijaya Bincang Radio masih bersama Radio MNC Trijaya, MNC Play Korang Single dan Ayus TV. Tentu saja masih berlangsung bersama Kantor Imigrasi Polonia Kelas 1 Medan, masih bersama Pak Samuel dan Pak Rida di sini. Dan Anda bisa berinteraktif ya, masih di 56726 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Ini ngomongin soal pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di Kota Medan, termasuk dalam kawasan
atau wilayah dari kantor imigrasi Polonia sendiri. Seperti apa ini Pak pengawasannya, dan bagaimana nih kalau misalnya juga ada masyarakat yang ingin mungkin melaporkan kegiatan-kegiatan dari WNA yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti apa Pak Samuel, silakan. Ya baik, mungkin saya kasih kesempatan ke Pak Rida. Oke. Menjawab, nanti saya tambahkan kalau. Oke, baik, silakan. Jadi dalam hal pengawasan orang asing, kita itu ada pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Nah, pengawasan administratif ya seperti layanan-layanan yang masuk, permohonan layanan yang masuk ke imigrasi Polonia, tentunya dari seksi Inteldakim, intelijen dan penindakan keimigrasian, mereka akan menganalisis dan mengolah data yang ada. Terus kanal-kanal yang udah kita siapkan juga cukup banyak, dan namanya yang basisnya dari Direktorat Jenderal Imigrasi ada namanya APOA, aplikasi pelaporan orang asing. Itu bisa diakses di website www.apoa.imigrasi.go.id. Di situ bisa dilaporkan secara perorangan ataupun dari penginapan atau hotel, atau yang pokoknya pihak yang memberikan akomodasi mengetahui keberadaan orang asing bisa dilaporkan di situ. Atau bisa juga dilaporkan melalui media sosial kita, melalui Instagram, Facebook, Twitter, atau WhatsApp. Kebetulan di Instagram kita juga aktif, setiap harinya ada informasi-informasi yang kita sampaikan. Nah, kalau sudah dilaporkan situ, di beberapa kanal yang sudah kita siapkan, tentunya dari seksi Inteldakim akan mendatangi lokasi yang sudah dilaporkan. Kita cek keberadaannya segala macam, dan informasi dari masyarakat tentunya datanya akan dirahasiakan. Oke, baik ya. Nah, ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diawasi, seperti apa nih kegiatan yang dilakukan WNA di Indonesia yang tidak boleh? Kurang lebih seperti yang pertanyaan sebelumnya, misalnya si orang asing ini pakai visa kunjungan, ternyata dia bekerja sebagai juru masak di satu hotel atau sebagai tenaga ahli di salah satu perusahaan, yang mana visa untuk bekerja itu kan ada sendiri peruntukannya. Jenis-jenis visanya kita ada. Jadi tentunya hal itu akan kita periksa dari informasi-informasi dari masyarakat. Oke, baik. Sudah ada lagi penanya yang masuk dari interaktif dari Indri di Medan Baru. Paspor saya dikeluarkan oleh imigrasi Aceh dan masih berlaku. Hanya saja paspornya rusak kena banjir. Apakah saya bisa mengganti paspor yang rusak di imigrasi Polonia? Dan syarat-syarat apa saja yang harus saya penuhi? Mengingat paspor saya masih berlaku, apakah ada biaya tambahan? Dan apakah masa berlakunya mengikuti paspor yang lama atau disesuaikan? Dan di masa pandemi ini sampai jam berapa layanan keimigrasiannya dibuka? Cukup detail ya pertanyaannya, silahkan. Iya, baik, terima kasih. Siapa tadi menanya? Indri. Terima kasih pertanyaannya Mbak Indri. Mudah-mudahan Mbak Indri bisa memahami dan bisa mengerti tentang kasus yang Mbak Indri hadapi tentang paspornya rusak. Jadi pada prinsipnya Bu Indri bisa melaksanakan atau melakukan pergantian paspor yang rusak di kantor imigrasi kelas 1 PP Polonia dengan cara membawa dokumen-dokumen persyaratan lengkap seperti KTP, kartu keluarga, dan akta lahir. Kemudian paspor rusak itu sendiri, jadi itu harus dilampirkan. Nah, kalaupun itu memang karena bencana alam, tadi sudah dijelaskan dari Pak Rida Saputra bahwa kalau nanti itu karena bencana alam itu tidak diberikan biaya. Tapi dengan syarat kalau bencana alam itu harus ada surat pengantar dari kecamatan setempat bahwa menyatakan bahwa benar terjadi bencana alam di wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan dokumen yang dimiliki itu mengalami kerusakan atau hilang. Jadi Mbak Indri silakan datang ke kantor imigrasi Polonia membawa persyaratan yang dipersyaratkan untuk penggantian paspor yang rusak tadi. Jadi masa berlakunya tidak menyesuaikan dengan paspor yang lama, tapi diberikan sesuai masa berlakunya sesuai dengan tanggal pengeluaran pada saat itu. Jadi berlaku 5 tahun saja tanggal pengeluarannya. Oke, baik.
Semoga dipahami ya Mbak Indri jawabannya. Kemudian dari Wahyu di Madio Santoso. Selamat sore Trijaya. Di masa pandemi ini apakah jumlah pemohon paspor dibatasi? Dan untuk pemohon paspor secara kolektif apakah bisa dilakukan di daerah atau di tempat kita? Terima kasih. Silakan. Nah ini seperti inilah yang kita dapat melayani secara kolektif. Karena mengingat untuk mengurangi ada banyaknya kerumunan juga di kantor, kita dapat melayani paspor di luar kantor. Jadi itu tadi isi paspor. Jadi saya himbau kepada masyarakat supaya memanfaatkan program kami di isi paspor ini. Buatlah, biar apa-apa dia berkumpul di suatu tempat, nanti kami datang untuk melayani. Oke, baik. Ini ngomongin soal isi paspor Pak Samuel, ini kan berarti kolektif beramai-ramai ya. Ini berapa sih minimal sebuah instansi bisa mengajukan isi paspor? 50 orang. Oke. Ya, sampai 50 orang kita layani. Sampai 50 orang bisa dimulai. Seminimalnya berapa orang? Minimal 50. Minimalnya 50. Oke, baik. Dan untuk bisa langsung foto di situ atau seperti apa nih mekanisme pembuatannya? Jadi prosesnya kayak seperti sama proses di kantor. Jadi sampai dengan tahapan foto. Jadi kita melakukan input data di sana, kemudian terakhir pengambilan foto dan sidik jari. Dan itu tidak lupa ya, di sana kita juga tetap menerapkan namanya protokol kesehatan. Oke. Dan untuk paspor yang sampai selesai memakan waktu berapa lama? Paspor selesai 3 hari sejak dari tanggal pembayaran. Jadi itu juga nanti kalau sudah selesai paspornya, pemohon juga nggak perlu datang ke imigrasi. Kita yang ngantarkan paspornya. Oke, berarti memudahkan sekali ya. Tinggal di satu lokasi udah bisa semua pakai lengkap di situ. Oke, ini saya kembali ke pertanyaan mengenai WNA. Ini WNA seperti apa saja sih yang diperbolehkan? Maksudnya karakteristik prosedur ataupun persyaratan dari WNA apa saja nih yang boleh diberikan izin tinggal di Medan sendiri? Pak Ide silakan. Kalau untuk di masa pandemik ini ada beberapa kategori yang dikecualikan yang boleh masuk. Jadi tidak semua sekarang di masa pandemi COVID-19 ini tidak semua boleh WNA boleh masuk ke Indonesia karena masih ditetapkan oleh Satgas masih masa pandemi. Jadi yang boleh masuk ke Indonesia itu tinggal di Indonesia saat ini sekarang siapa sih? Yang pertama adalah pemegang izin tinggal diplomatik. Pak. Ya. Yang kemudian orang asing yang sudah pemegang kitas dan kitab. Jadi sebelumnya dia memang sudah tinggal di Indonesia, cuma sekarang lagi berada di luar, izin tinggalnya masih berlaku, dia boleh di sini. Nah, jadi terus kemudian boleh masuk lagi, boleh pemegang izin kunjungan boleh masuk, boleh apabila dalam rangka kemanusiaan. Memang si orang asing ini datang di Indonesia untuk membantu proses penyelesaian pandemi COVID-19 di Indonesia itu dibolehkan, tapi untuk selebihnya itu nggak boleh. Nah, cuman kalau orang Indonesia yang sudah ada di wilayah Indonesia seperti yang Pak Kepala Kantor sampaikan, diberikanlah kemudahan, nggak perlu ambil visa lagi ke luar negeri, cukup apply dari sini online dapat visa, silakan lanjut stay di Indonesia. Oke, baik. Dan untuk silakan Pak. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi, yang sudah seperti yang dijelaskan Ida Saputra tadi bahwa orang-orang asing yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Saya tambahkan sedikit tadi bahwa yang diperbolehkan lagi itu adalah orang asing yang bekerja di proyek-proyek strategis tersebut. Dan tentunya itu sudah memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat yang berkebutuhan dalam hal itu. Kemudian awak kapal, ya, awak kapal yang sandar di perairan Indonesia itu boleh masuk di Indonesia. Kemudian yang dalam tangkapan kapalnya itu keluar dari Indonesia. Baik. Nah, ini mengenai WNA yang juga tinggal di Indonesia ini apakah juga butuh penjamin? Dan seperti apa ini mekanisme untuk si penjamin ini harus seperti apa? Baik, jadi setiap orang asing yang berada di Indonesia itu wajib memiliki penjamin. Jadi orang asing yang berada di Indonesia, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, pasti itu memiliki penjamin. Ya, karena dia
dia menjamin orang asing keberadaan, jadi segala tingkah laku dan sampai dengan pemulangannya ke luar negeri itu adalah tanggung jawab daripada negara. Jadi kita tahu orang asing ini penjaminnya si A. Jadi si A ini harus bertanggung jawab keberadaan orang asing ini. Jadi segala biaya-biaya mereka yang penjaminnya bertanggung jawab. Oke, baik. Nah, untuk syarat dari penjamin sendiri ada syarat-syarat khusus nggak? Kalau syarat-syarat khusus sih penjamin tidak terlalu jelas untuk syarat khusus. Penting itu warga negara Indonesia. Jadi penjamin itu bisa badan hukum ataupun perorangan. Oke. Yang jelas dia adalah warga negara Indonesia. Gitu. Oke, baik. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolin, tapi waktu kita udah nggak cukup nih, Pak Samuel dan juga Pak Rida. Tapi mungkin sebelum mengakhiri diskusi kita ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar Trijaya. Mungkin ke Pak Rida dulu closing statementnya, baru nanti ditutup oleh Pak Samuel. Silakan. Untuk para pendengar Trijaya, please follow Instagram Kadim Polonia, kadim.polonia. Di situ bisa diakses segala informasi. TikToknya juga ada, kadim.polonia, Facebook dan Twitter, dan nomor WhatsApp sudah tercantum di profil Instagram Kadim Polonia. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Pak Baik. Samuel. Terima kasih, selamat sore pendengar Trijaya. Saya ingin menyampaikan saja kepada para pendengar setia bahwa manfaatkanlah layanan-layanan kami yang kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Utamanya kalau boleh dimanfaatkan program kami isi paspor itu. Karena ini adalah layanan mudah banget, paling mudah untuk masyarakat. Oke, baik. Dan dengar Trijaya, demikian perbincangan kita dalam Tusuk Trijaya Bincang Radio sore hari ini bersama Kantor Imigrasi Polonia kelas 1 Medan bersama Pak Samuel dan juga Pak Rida. Jangan lupa tadi Pak Rida bilang jangan lupa di follow media sosial dari Imigrasi Polonia di @kanim.polonia ya, ada Instagramnya, TikToknya bahkan. Kemudian ada Facebook ya, dan juga Twitter untuk bisa mengetahui layanan-layanan dari Kantor Imigrasi Polonia kelas 1 Medan. Dan juga tadi Pak Samuel bilang bahwa ada isi paspor ya yang bisa dimanfaatkan, yaitu pembuatan paspor yang didatangi langsung nih kapan lagi oleh Kantor Imigrasi. Pak Samuel, Pak Rida, terima kasih sudah berbincang-bincang bersama MNC Trijaya Medan sore hari ini. Sukses terus untuk kegiatan kedepannya dan semoga kita selalu sehat-sehat dan corona free. Amin. Dan terima kasih juga Anda pendengar Trijaya yang sudah berinteraktif dan juga selalu stay tune di 95.1 FM. Dari Kafir Mapuan Jansen Bluetooth nomor 114 Medan 95.1, saya Ami Maulidya, produser acara Rodi Siregar, komandan teknis ada Agus Setiawan beserta Hari Bagaskara dan Edi Susanto pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Trijaya.